Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Agung Al-Muzani. Hari ini kita akan melakukan presentasi tentang artikel yang kita buat mengenai efek pemanasan global pada perubahan cuaca ekstrim. Anggota dari kelompok kami ada Abia Aza, David Alsander, Jonathan Laki, Karali Van Sukan, dan saya sendiri Muhammad Agung Al-Muzani. Abstrak dari artikel ini berawal dari pemanasan global, berisikan tentang pemanasan global yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk memahami mekanisme perubahan pola cuaca ekstrim dan dampak-dampaknya. Metode yang kita pilih untuk eh, artikel ini adalah analisis data dari IPCC dan NASA, statistik dan pemodelan iklim. Hasil dari penelitian kami, adanya peningkatan signifikan dalam kejadian cuaca ekstrim berdampak pada ekosistem dan kehidupan manusia. Adaptasi dan mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang sudah terjadi. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, thank you. Terima kasih Bang Agung. Jadi di sini kita mulai dulu dari pendahuluan, yaitu pemanasan global, peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan lautan akibat aktivitas manusia. Dan ini kita juga bisa tahu ya dari kita sehari-hari juga penyebabnya ada pembakaran bahan bakar fosil, ya kita bahan bakar kita BBM, kendaraan, deforestasi, emisi gas rumah kaca. Dan sebenarnya juga dari CFC, fluorokarbon, yang dimana itu dari hasil kita penggunaan kulkas dan juga AC, pendingin ruangan. Dan efek itu perubahan pola cuaca, peningkatan cuaca ekstrem seperti badai, gelombang panas, banjir, dan kekeringan. Dampaknya akan ada di kerugian ekonomi, gangguan infrastruktur, dan resiko kesehatan, di mana ini juga merugikan banyak orang dari segi ekonomi sendiri, gangguan infrastruktur, itu kita, kalau misalnya kita terasa nih dari teman-teman sekalian, kalau kita lagi kuliah atau mungkin lagi bekerja di dalam kantor, terasa cuaca sekarang ini cukup panas, ya. Mungkin bisa selanjutnya, Bang Oh Agung. ya, Next slide. Ya, oke. Untuk metode penelitian kita sendiri, yang pertama itu pengumpulan data, unduh dataset suhu global, kejadian cuaca ekstrem, dan konsentrasi gas rumah kaca. Analisis data, yaitu kita gunakan yang pertama itu adalah statistik deskriptif, yang kita udah tahu ya, itu berarti metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data, sehingga memberikan informasi yang berguna. Itu kalau misalnya dari Walpole tahun 95. Jadi di sini kita ambil dari analisis distribusi data suhu dan kejadian cuaca ekstrem yang belakangan ini terjadi ataupun yang ada di masa lampau. Jadi dan untuk korelasi dan regresi sendiri dari variabel yang independen ya yang kita tahu di sini itu sebenarnya ya dari peningkatan suhu itu sendiri itu hubungan antara jadi untuk ada beberapa variabel yang independen. Jadi kita untuk fokus bagaimana analisis hubungan antara suhu global itu yang variabel independennya dan variabel independennya adalah frekuensi cuaca ekstrem itu. Dan untuk pemodelan iklim itu ada proyeksi perubahan pola cuaca ekstrem. Dan untuk desain penelitian kuantitatif, deskriptif, dan analitis yang kita juga udah tahu lah, ini juga ada korelasi juga dengan statistik deskriptif, yaitu menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Dan data-data ini kita juga bisa dan didukung ya kita bisa lihat di sumber data ada data dari klimatologi jangka panjang dari IPCC, NASA, dan WMO. Dan juga ada beberapa laporan ilmiah dan studi kasus regional. Next slide. ya, Next slide selanjutnya. Untuk hasil penelitian, nah ini yang banyak hal yang bisa kita eh, pelajari ya dari sini. Hasil penelitian, peningkatan suhu global, itu yang pertama ini yang paling otomatis utama terjadi. Tren peningkatan, data menunjukkan kenaikan suhu 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri. Sumber data ini didukung dari IPCC dan NASA. Penyebabnya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Nah, yang seperti kita tadi ngomong di awal, aktivitas manusia tuh ya ada dari kita penggunaan mobil, sepeda motor, kita menggunakan BBM kan, bahan bakar, dan itu dibakar yang menghasilkan CO, karbon monoksida,
Dan ada beberapa yang seperti disebutkan di awal seperti kulkas, AC, ada CFC. Itu mereka membentuk satu lapisan yang ada di atmosfer dan itu seperti membungkus bumi lah kalau misalnya kita bahasanya secara gampang. Jadi begitu suhu itu yang gas-gas ini kayak seperti karbon monoksida dan lain dan CFC ini gagal untuk diserap oleh pohon-pohon. Jadi setelah gas ini gagal diserap, mereka membentuk satu bungkus sehingga suhu yang masuk di bumi dia tidak bisa terpantul keluar ke atmosfer, mereka terbungkus. Jadilah kita ini kayak jadi dalam satu oven sebenarnya. Itu singkat cerita aja ya. Mungkin selanjutnya bisa slide berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Terima kasih Mas David atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang badai tropis. Nah, studi kasus di wilayah tropis menunjukkan bahwa frekuensi dan intensitas badai tropis dari data WMO mengungkapkan bahwa jumlah badai kategori 4 dan 5 itu telah meningkat secara signifikan dalam 20 tahun terakhir. Peningkatan suhu permukaan laut jadi faktor utama yang memicu peningkatan energi badai yang menyebabkan badai menjadi lebih kuat dan merusak. Selanjutnya mungkin next slide ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang panas dan kekeringan. Gelombang panas ini terjadi karena lebih sering terjadi di daerah yang intens dan di wilayah subtropis. Wilayah seperti Amerika Serikat, bagian barat, dan Eropa Selatan merupakan mengalami peningkatan suhu yang berdampak pada pertanian, kesehatan masyarakat, dan sumber daya air. Dan analisis hubungan kuat, analisis regresi menunjukkan hubungan yang kuat antara peningkatan suhu global dan frekuensi gelombang panas. Selanjutnya, terima kasih, akan menjelaskan tentang pencairan es di kutub. Pencairan es di wilayah kutub, terutama Arktik, memiliki dampak yang signifikan pada cuaca ekstrim di wilayah pesisir. Data dari NASA menunjukkan bahwa penurunan drastis dalam luas es laut Arktik yang berkontribusi pada peningkatan permukaan laut dan perubahan pola arus laut. Hal ini menyebabkan peningkatan kejadian badai pesisir dan banjir di wilayah pantai. Oke, dari saya sekian. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung. Eh, yang menjadi hasil penelitian kami, ke analisis data dari NASA yang terbaru menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan, yaitu kebakaran hutan semakin meluas dan intens. Perubahan iklim dengan peningkatan frekuensi gelombang panas telah menciptakan kondisi yang sangat kering dan mudah terbakar. Dampak dari kebakaran ini sangat luas, mulai dari hilangnya tutupan pohon dalam skala besar yang berdampak pada keanekaragaman keanekaragaman hayati hingga munculnya kabut asap tebal yang mengancam kesehatan manusia dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran juga berpotensi memicu bencana alam lainnya, seperti banjir dan tanah longsor. Next, slide ke-11. Proyeksi masa depan kali ini, pemodelan iklim menunjukkan masa depan yang semakin panas dan kering. Jika kita tidak melakukan tindakan mitigasi yang signifikan, kejadian cuaca ekstrim seperti gelombang panas akan semakin sering dan intens. Kondisi ini akan menciptakan bahan bakar yang siap untuk menjadi kebakaran hutan, sehingga meningkatkan risiko dan luas wilayah yang akan terbakar, seperti terjadinya gelombang panas dan juga cuaca ekstrim. Next. Simpulan
Dampak kebakaran hutan tidak hanya terbatas pada kerusakan hutan. Kebakaran juga mengancam keanekaragaman hayati, mengganggu siklus hidrologi, dan berpotensi memicu bencana lain seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, kabut asap yang dihasilkan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius dan mengganggu aktivitas ekonomi. Meskipun masa depan tampak menantang, masih ada harapan dengan menerapkan strategi mitigasi yang efektif, seperti transisi ke energi bersih dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Kita dapat memperlambat laju perubahan iklim. Selain itu, investasi dalam upaya adaptasi seperti sistem peringatan dini kebakaran dan restorasi ekosistem sangat penting untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.